Di bangku SMA sudah siap pastinya ya untuk mengikuti pembelajarannya. Kalian bisa ikuti pembelajarannya melalui link Radio Suara Maluku Cerdas, bisa juga melalui channel YouTube BTKI Maluku. Jadi ada dua pilihan yang bisa kalian langsung kunjungi untuk sama-sama mengikuti pembelajaran di hari ini. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya, semuanya pada stay, dan di pembelajaran kita di hari ini untuk pertamanya mata pelajaran sejarah yang akan diberikan langsung oleh gurunya Ibu Megi dari SMK PGRI 1 Ambon. Dan pembelajaran hari ini sahabat cerdas khusus bagi kelas 11. Ini merupakan pembelajaran lanjutan dari pembelajaran minggu sebelumnya yang boleh Ibu Megi berikan bagi sahabat cerdas semuanya. Kalau gitu langsung saja tanpa menunggu lama lagi, langsung kita ikuti pembelajarannya bersama dengan Ibu Megi dari SMK SMA PGRI 1 Ambon. Silakan Ibu. Selamat pagi anak-anak yang berada di rumah, yang sempat mengikuti YouTube dari channel dari BTKI Maluku maupun yang sempat mendengar suara cerdas dari BTKI Maluku. Jumpa lagi dalam pembelajaran di hari ini, dan pembelajaran di hari ini masih merupakan kelanjutan dari kelas 11 yang beberapa minggu lalu telah kita ajarkan. Mendahulunya, bagaimana keadaan kalian ketika mengikuti belajar dari rumah? Pasti ada yang mengikuti dengan setia, tapi juga ada yang mengikuti, ya hari ini saya ikut, minggu depan saya libur dulu. Tapi mari, karena kondisi, maka kita melakukan pembelajaran online seperti ini untuk semua jenjang. Karena itu, Bu mengharapkan mari setia untuk mengikuti pembelajaran walaupun melalui online ataupun offline, karena tinggal beberapa minggu lagi kita sudah masuk pada tes semester ganjil. Nah, itu harapan Ibu supaya kalian lebih tekun untuk mengikuti pembelajaran secara online. Kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa menurut agama dan keyakinan untuk membuka pelajaran di hari ini. Kita mulai. Selesai. Beberapa minggu lalu kita telah belajar tentang pergerakan nasional, mulai dari dia punya sebab, dia punya faktor pendorongnya, baik dari dalam dan luar negeri. Nah, sekarang kita belajar tentang organisasi pergerakan nasional. Karena ketika beberapa minggu lalu kita sudah melihat perbedaan antara perlawanan sebelum dan setelah 1908, itu kan setelah 1908 itu pergerakan melalui organisasi. Nah, sekarang sebelum kita masuk pada organisasi pergerakan, kita lihat dulu pengertian dari organisasi pergerakan nasional itu sendiri. Organisasi pergerakan nasional itu terbagi atas dua kata, organisasi dan pergerakan, yang sifatnya nasional. Jadi organisasi itu adalah suatu perkumpulan yang terdiri dari beberapa individu atau kelompok yang mempunyai suatu tujuan dan sudut pandang yang sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Jadi seseorang yang masuk dalam satu organisasi itu harus memiliki satu tujuan untuk mencapai apa yang disepakati bersama. Sedangkan pergerakan nasional adalah suatu bentuk perlawanan terhadap para penjajah yang dilaksanakan tidak menggunakan kekuatan bersenjata, akan tetapi menggunakan organisasi yang bergerak di berbagai bidang. Sehingga pengertian organisasi pergerakan nasional adalah satu organisasi yang terdiri dari beberapa individu atau kelompok
yang melakukan perlawanan terhadap penjajah bukan dengan kekuatan, melainkan dengan suatu organisasi yang bergerak di berbagai bidang. Bisa saja di bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Itu pengertiannya. Oke sahabat cerdas, nah pembelajaran yang Ibu Megi berikan ada sedikit gangguan di masalah bahan ajarnya yang ditampilkan pada live streaming di YouTube. Jadi sambil kita menunggu perbaikan untuk bahan ajarnya, Kak Eca akan puterin satu lagu dulu ya bagi sahabat cerdas semuanya ya, untuk mengisi kekosongan, dan juga pastinya semoga lagu ini dapat menambah semangat sahabat cerdas untuk nantinya kita akan mengikuti pembelajaran Ibu Megi setelah perbaikan dari bahan ajar Ibu Megi nantinya. Oke sahabat cerdas, lagu dari Ipang Sahabat Kecil. Selamat mendengarkan, semoga semuanya terhibur. Baru saja berakhir hujan di sore ini, menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Iya, anak-anak sekalian, karena ada gangguan teknis dalam slide, kita lanjutkan saja. Tadi setelah kita sudah mengetahui tentang pengertian pergerakan nasional, maka kita lihat bahwa pergerakan nasional itu untuk Indonesia dimulai sejak tahun 1908 sampai 1942, yang dibagi atas beberapa tahap. Ada 3 tahap besar, yaitu yang pertama masa pembentukan dari tahun 1908 sampai 1920, atau masa di mana organisasi itu bersifat politik, yang pada masa ini berdiri organisasi Budi Tomo, Serikat Islam, dan Inditse Partai. Kemudian masa radikal atau non-koperasi pada tahun 1920 sampai 1930. Beberapa organisasi yang termasuk organisasi radikal adalah Partai Komunis Indonesia, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Masa yang ketiga atau masa ini disebut dengan masa moderat atau kooperasi.
Ini dia merupakan perbedaan dari masa non-koperasi. Masa non-koperasi itu masa tidak ada kerjasama dengan penjajah. Sedangkan pada masa moderat atau masa koperasi itu berlangsung tahun 1930 sampai 1942. Pada masa ini ada beberapa organisasi, yaitu Parindra, Pertindo, dan GAPI. Selain 3 masa ini, ada juga organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan, kemudian organisasi kepemudaan, dan organisasi perempuan. Mari kita lihat masa-masa dengan organisasinya. Yang pertama adalah organisasi Budi Utomo yang didirikan tahun 1908 dengan pelopornya yaitu Dr. Wahidin Sudirosodo. Ketua dari organisasi ini bukan Wahidin tapi Dr. Sutomo. Organisasi ini terdiri dari kumpulan mahasiswa yang berasal dari kota-kota besar teristimewa di Pulau Jawa setelah didirikannya sekolah kedokteran yang disebut dengan Stovia di Jakarta. Para mahasiswa ini sepakat untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia melalui pendidikan. Jadi memperjuangkan nasib Indonesia lewat pendidikan. Karena mereka tahu ketika rakyat Indonesia tidak berpendidikan yang layak, maka pasti akan dijajah. Tujuan daripada organisasi ini adalah untuk kemajuan bagi bangsa di Hindia Belanda. Hal tersebut dilihat dari beberapa tujuan yang hendak dicapai, dan di dalam perkembangannya organisasi Budi Utomo ini ada 2 aliran dalam organisasi Budi Utomo, yaitu haluan atau aliran kanan, di mana pada aliran ini memiliki kehendak supaya keanggotaan dibatasi pada golongan pelajar saja, tidak bergerak pada lingkup politik, dan hanya membatasi pada lingkup pelajaran di sekolah. Itu satu aliran pada organisasi Budi Utomo. Sedangkan ada aliran yang kedua adalah aliran kiri. Aliran kiri ini memiliki tujuan yang kecil, terdiri dari kaum muda dan berkeinginan ke arah gerakan kebangsaan yang demokratis. Jadi pada aliran kiri ini mereka memahami nasib rakyat yang menderita. Jadi bukan hanya pada bergerak di bidang pelajaran atau bergerak pada lingkup sekolah, tapi di semua lingkup. Karena memang mereka melihat bagaimana rakyat yang menderita akibat daripada penjajahan. Semua tujuan yang baik aliran kiri maupun aliran kanan itu semuanya untuk meningkatkan derajat bangsa Indonesia dan bagaimana mencapai Indonesia merdeka. Jadi tujuan Budi Utomo pertama itu adalah meningkatkan derajat bangsa Indonesia dan Indonesia merdeka. Adanya 2 aliran tersebut menyebabkan Budi Utomo ini dia terpecah, sehingga Dr. Cipto Mangunkusumo yang mewakili kaum muda memutuskan keluar dari keanggotaan Budi Utomo. Akibatnya organisasi yang tadinya itu dia terdiri dari kaum pelajar yang sudah maju pemikirannya, dia hanya sebagai organisasi lambang saja karena dia terpecah. Mengapa sampai organisasi yang ini dia begitu intens untuk melihat
perkembangan pendidikan, bahkan meningkatkan derajat bangsa itu dia mengalami lambat atau dia terjadi perpecahan itu karena ada faktor yang pertama, Budi Utomo lebih cenderung memajukan pendidikan untuk kalangan priayi. Jadi Budi Utomo ini dia hanya ingin memajukan pendidikan untuk kaum bangsawan saja daripada penduduk umum. Itu yang tadi itu yang haluan kanan. Kemudian faktor yang kedua, organisasi Budi Utomo lebih mementingkan pemerintahan kolonial Belanda daripada kepentingan rakyat Indonesia. Tadi mungkin organisasi itu untuk dengan adanya kaum priayi yang bekerja sama dengan Belanda karena berasal dari golongan bangsawan, itu lebih menguntungkan penjajah. Dan yang ketiga, faktor yang menyebabkan Budi Utomo ini dia lambat dalam perkembangan, bahkan pada akhirnya dia terpecah, itu Budi Utomo lebih menonjolkan kaum priayi yang telah mengutamakan jabatan. Jadi kaum priayi yang ditonjolkan yaitu kaum priayi yang sudah memiliki jabatan, yang menyebabkan kaum terpelajar lain di luar kaum priayi itu dia tersisih dan tersingkirkan. Jadi sekalipun organisasi ini adalah organisasi pelajar dari mahasiswa-mahasiswa, tetapi lebih diutamakan, ditonjolkan adalah kaum priayi yang orang tuanya memiliki jabatan. Akibatnya kan yang tadi yang di kedua itu dikatakan mementingkan kepentingan Belanda. Sekalipun organisasi ini dia tidak berkembang dengan baik, pada akhirnya dia bubar, namun dampaknya bahwa dengan munculnya Budi Utomo tahun 1908 memunculkan kebangkitan nasional Indonesia. Kesadaran nasional Indonesia mulai terbentuk ketika organisasi terpelajar pertama Budi Utomo didirikan. Sehingga sampai sekarang ini setiap tanggal 20 Mei kita rayakan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selanjutnya kita lihat kepada organisasi kedua, yaitu organisasi Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Saman Hudi. Tujuannya memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji Islam. Mengapa? Karena pada saat itu ada persaingan erat dengan pedagang-pedagang Cina. Nah, organisasi yang berdirikan tahun 1905 ini, dia dalam perjalanannya dia mengalami perpecahan. Dia mengalami perpecahan sehingga muncullah organisasi di bawah Serikat Dagang Islam. Merupakan kelanjutannya adalah Serikat Islam pada tahun 1921. Nah, didirikan oleh Cokro Aminoto, Abdul Muiz, dan Haji Agus Salim. Nah, pemimpin-pemimpin daripada Serikat Islam ini mereka mengadakan pertemuan dengan gubernur Belanda yaitu Hindenburg untuk memperjuangkan Serikat Islam yang berbadan hukum, tetapi tidak diberikan oleh gubernur Hindenburg itu sendiri, sehingga dia tidak memiliki badan hukum yang jelas. Mengapa sampai Hindenburg tidak memberikan badan hukum kepada organisasi Serikat Islam? Ya memang jelas, karena kalau misalnya organisasi ini diberikan badan hukum oleh gubernur pada saat itu, maka dia mendapat pengakuan bahwa organisasi ini dia organisasi yang resmi, yang cabang-cabangnya kalau dibuka di seluruh Indonesia harus itu diakui karena dia juga mendapatkan
pengakuan dari Gubernur Hindenburg. Nah, itu yang menyebabkan rencana mengapa sampai Hindenburg tidak memberikan Belanda itu memberikan badan hukum, itu karena yang tadi. Kalau misalnya dia resmi didirikan, maka seluruh cabang yang ada di Indonesia itu dia menjadi satu organisasi Serikat Islam, dagang Islam. Serikat Islam memperjuangkan pedagang-pedagang Islam, itu dia resmi dan diakui, tidak bisa diganggu gugat oleh kolonial pada saat itu. Nah, rencana yang dilakukan oleh Hindenburg itu lalu dia mulai memecah belah. Ya, karena Belanda itu kan kita tahu dia masuk dengan politik Divide et Impera, yaitu politik pecah belah, memecah belah bangsa Indonesia. Nah, karena itulah pada tahun 1921 ada perpecahan yang besar di organisasi Serikat Islam, yaitu organisasi Islam ini dipecah menjadi Serikat Islam Putih yang berdasarkan nasionalisme dan Islam, yang dipimpin oleh Cokro Aminoto dan Agus Salim serta Suryo Pranoto, berpusat di Yogyakarta. Jadi ini cirinya ciri nasionalisme dan Islam. Sedangkan Serikat Islam Merah itu dia berciri komunis, berdasarkan sosialis komunis, yang dipimpin oleh Semaun yang berpusat di Semarang. Jadi ada strategi perpecahan inilah, maka Serikat Islam itu dipecah menjadi Serikat Islam Putih dan Serikat Islam Merah yang kedudukannya berbeda. Sekalipun dalam perjalanannya pada akhirnya Serikat Islam Merah dia menjadi serikat rakyat yang merupakan pendukung daripada PKI di Indonesia. Jadi pendukung PKI Indonesia itu dia mulai dari adanya perpecahan daripada Serikat Islam itu sendiri. Tujuan pada awal pembentukan Serikat Islam itu mengembangkan jiwa dagang, memberi bantuan kepada orang yang mengalami kesulitan di bidang usaha, memajukan pengajaran. Jadi bukan hanya bidang ekonomi yang diperlihatkan atau diutamakan, tapi juga pengajaran dan memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru tentang Islam. Itu adalah Serikat Islam yang merupakan kelanjutan daripada Serikat Dagang Islam. Yang berikut, organisasi pertama yang muncul pada masa pembentukan yaitu Indeks Partai yang dibentuk oleh Dewes Dekker atau Dr. Setiadi, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantoro. Tujuannya mempersatukan seluruh bangsa dan mencapai kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini dia didirikan pada tahun 1921 itu merupakan kelanjutan daripada ada persiapan tahun 1913, persiapan 100 tahun pembebasan Belanda dari kekuasaan Prancis. Jadi seluruh rakyat atau seluruh jajahan Belanda di dunia itu dia harus buat perayaan kekuasaan Belanda, kekuasaan Prancis keluar dari Belanda, pembebasan Belanda dari kekuasaan Prancis. Pihak yang tadi Ibu katakan bahwa seluruh wilayah jajahan Belanda dimanapun harus melakukan perayaan 100 tahun pembebasan Belanda dari kekuasaan Prancis itu. Tetapi Indeks Partai dia menentang kebijakan yang dilakukan oleh Belanda, dari kerajaan Belanda sampai ke seluruh jajahan-jajahannya. Akhirnya Dewes Dekker atau Suwardi Suryaningrat ini
Dia lalu menjelang perayaan 100 tahun itu dia menuliskan satu artikel dalam harian The Express yang berjudul Seandainya Aku Orang Belanda. Di sini artikel ini dia mengecam Belanda. Bagaimana mungkin negara yang terjajah seperti Indonesia itu disuruh merayakan kemerdekaan penjajah. Ini membuat Belanda itu lalu dia terpukul. Ternyata ada orang yang namanya Suwardi Suryaningrat ini, dia mengecam bahwa tidak boleh negara Indonesia melakukan perayaan kemerdekaan penjajah. Jelas kita walaupun berada di bawah jajahan Belanda, tapi kita tidak merayakan kemerdekaan Belanda itu sendiri. Ini akibat daripada 3 orang, Dewes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara ini, yang nantinya dalam sejarahnya si Ki Hajar Dewantara ini dia adalah pencetus pendidikan nasional. Mereka ditangkap karena ide mereka, pikiran mereka itu sangat merasuki rakyat yang sementara terjajah untuk bangkit melawan Belanda. Lalu mereka ditangkap, ketiga-tiga ini ditangkap, diasingkan ke negeri Belanda. Tapi tujuan daripada Indische Partai adalah mempersatukan seluruh bangsa dan mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, di 3 organisasi pembentukan Belanda, pembentukan dari para kaum terbelajar pertama ini, bagaimana mereka mencapai tujuan mereka untuk mempersatukan wilayah, mempersatukan masyarakat yang ada di Nusantara ini supaya mencapai Indonesia merdeka. Itu organisasi yang pertama. Organisasi pada fase yang kedua, organisasi yang bersifat radikal, non-kooperatif. Artinya organisasi yang sangat dalam masa pertumbuhannya dia tidak bekerja sama dengan Belanda dan dia sangat ekstrim. Organisasi ini diantara lainnya adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia dia dibentuk bukan di Indonesia, tapi dia dibentuk di Belanda. Jadi sama dengan ketika di Indonesia bentuk Budi Utomo, di Belanda ada namanya Perhimpunan Hindia. Perhimpunan India. Dibentuk oleh para pelajar Indonesia yang ada di India, di Belanda, yaitu Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto. Tujuan mereka pun juga sama, mencapai Indonesia merdeka, memperoleh suatu pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyatnya. Dalam perkembangannya, Perhimpunan Indonesia dia diubah namanya menjadi Perhimpunan Hindia, Perhimpunan Hindia dia diubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia yang pada tahun 1925 tujuannya sama, menuntut Indonesia merdeka. Jadi organisasi-organisasi pergerakan nasional Indonesia ini dia terinspirasi dari terbentuknya Perhimpunan Indonesia. Ketika Perhimpunan Hindia itu dilebur, maka muncullah organisasi-organisasi pemuda. Pada saat itu diantaranya Perhimpunan Pelajar Indonesia, Partai Nasional Indonesia, JONG Indonesia, yang semuanya perjuangan dilakukan itu adalah perjuangan bersifat internasional. Dampaknya dirasakan dalam lingkup nasional. Mengapa? Karena yang mendirikan ini mereka sementara berpendidikan di luar Indonesia. Itu organisasi pergerakan bersifat radikal yang pertama. Yang berikut adalah
organisasi yang disebut dengan ISDF, Indische Social Democracy Vereniging. Ini didirikan oleh Snellfit, yang ketuanya Semaun, yang kalau dalam penjelasan ibu pertama tadi, Semaun ini adalah pecahnya Serikat Islam Putih dan Serikat Islam Merah, yang ketuanya adalah Semaun. Tujuan daripada ISDF yang berpaham komunis ini, yang namanya dirubah menjadi Perserikatan Komunis Indonesia Hindia, dia punya tujuannya menyebarkan paham sosialis, mensejahterakan rakyat pribumi dari tangan kolonial Belanda dengan berlandaskan paham komunis dengan cara radikal. Makanya organisasi-organisasi pada zaman ini dia sifatnya radikal dan tidak bekerja sama dengan Belanda. Dia punya dalam perkembangannya, ISDF ini akhirnya mengubah haluan politiknya berpaham komunis dan mengubah namanya menjadi Perserikatan Komunis Indonesia Hindia, yang memberontak terhadap Belanda pada tahun 1926 dan 1927. Itu adalah paham Perserikatan Komunis Indonesia Hindia yang pernah berontak terhadap Belanda 26 dan 27. Pada tahun 1927, ketika kondisi situasi negara akibat daripada pemberontakan PKI, muncullah Partai Nasional Indonesia. Nah, itu dia muncul yang tadi Ibu bilang, dia muncul di latar belakangnya oleh situasi sosial politik yang kompleks. Jadi penderitaan rakyat, kemudian masih dalam situasi penjajahan, muncullah pemberontakan PKI, lahirlah Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia ini dia berkembang pesat, yang dipimpin oleh Soekarno, karena ada beberapa faktor, yaitu PKI sebagai organisasi massa akibat daripada pemberontakan tahun 1926 dan 27, dia dilarang sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Lalu kemudian adanya propaganda yang menarik dari PNI karena dia memiliki orator ulung, yaitu Soekarno. Tujuan daripada PNI adalah Indonesia merdeka. Dalam perjuangannya, Partai Nasional Indonesia ini menggunakan 3 asas, yaitu self-help, berjuang dengan usaha sendiri, non-mendici, sikap terhadap pemerintah yang juga antipasi, dan non-koperasi. Jadi di dalam asas-asas PNI ini dia berjuang, dasar perjuangannya adalah marhaenisme. Apa itu marhaenisme? Yaitu perjuangan untuk mengangkat martabat rakyat. Jadi perjuangan rakyat ini. Jadi PNI dasar perjuangannya adalah marhaenisme. Akibat dari perjuangan yang bersifat radikal non-kooperatif ini, maka Soekarno dan kawan-kawannya harus membayar mahal akibat perjuangannya. Mereka ditangkap dan dijeploskan di penjara-penjara kolonial, baik yang ada di dalam dan di luar. Jadi mereka ditangkap dan diasingkan di penjara-penjara kolonial. Selain PNI, ada juga organisasi yaitu PPPKI, Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan. Ini juga sifatnya adalah radikal. Ini terdiri dari beberapa partai politik, beberapa partai atau beberapa organisasi yang terhimpun di dalam PPKI. Karena terhimpunnya berbagai organisasi pergerakan di dalam PPKI ini, maka ada kelemahan-kelemahan dari Permufakatan Perhimpunan
Perhimpunan Politik Kebangsaan atau organisasi ini. Yang pertama yaitu masing-masing anggota lebih mementingkan loyalitas pada kelompoknya. Ya, karena dalam itu ada PSSI, ada Budi Utomo yang tadinya dia lemah, dia balik lagi, PNI, Pasundan, Sumatren, kaum Betawi, kaum studi Indonesia. Jadi jelas karena dia termasuk dalam perhimpunan, maka di dalam keanggotaannya mereka lebih loyal kepada mereka punya organisasi. Lalu kemudian kurangnya kontrol pusat terhadap aktivitas lokal. Jadi ada PPPKI yang punya aktivitas di lokal, di daerah, dia tidak memiliki kontrol. Lalu kemudian perbedaan gaya perjuangan di antara organisasi-organisasi yang termasuk dalam PPPKI itu. Yang tadi Ibu sudah bilang, ada PSSI, ada Budi Utomo. Jelas gaya perjuangan mereka berbeda. Tujuannya tetap masih sama, menghindari segala perselisihan di antara anggota, mengembangkan persatuan. Dia punya dampaknya, sekalipun dia memiliki kelemahan, tetapi organisasi ini bisa menghimpun berbagai organisasi yang ada di Indonesia untuk bagaimana mencari upaya menyatukan masyarakat, mengembangkan persatuan di Indonesia. Itu organisasi PPPKI. Organisasi yang berikut, Partai Indonesia atau Pertindo. Itu didirikan oleh Sartono pada tahun 1929. Tujuannya mencapai Indonesia merdeka. Ini dilakukan ketika Bung Karno menjadi anggota PNI, ditangkap tahun 29. Maka PNI terpecah menjadi dua, yaitu PNI baru dan Partindo. Mereka punya asasnya itu sama dengan asas PNI yang tadi duluan, yang Ibu sudah katakan, self-help dan non-koperasi. Partindo semakin kuat dengan bergabungnya Insinyur Soekarno ketika dia kembali dari pembuangan atau sembala penjara. Akan tetapi beberapa kegiatan yang radikal menyebabkan pemerintahan melakukan pengawasan yang ketat. Jadi Partindo itu dia menjadi kuat setelah Soekarno keluar dari penjara, tetapi pada akhirnya dia mengalami masa-masa ketika perkembangan untuk mencapai Indonesia merdeka itu diawasi oleh pemerintahan kekuasaan Belanda. Partindo pada akhirnya dibubarkan tahun 1936. Ini organisasi itu masa kedua. Masa ketiga adalah organisasi bersifat kooperatif. Artinya organisasi yang bekerja sama dengan Belanda. Kalau yang tadi itu non kooperatif, ini sekarang kooperatif. Organisasi-organisasi apa saja yang bekerja sama dengan Belanda? Yang pertama Parindra. Tahun 1931 didirikan oleh Dr. Sutomo. Asas politiknya adalah insidental, artinya tidak berpegang pada asas koperasi maupun non-koperasi. Jadi dia sewaktu-waktu bisa koperasi, bisa non-koperasi. Jadi bisa kooperatif dengan Belanda, kerjasama dengan Belanda, maupun tidak juga bekerja sama dengan Belanda. Salah satu tokoh Parindra pernah membela kebenaran terhadap kepentingan rakyat Indonesia di parlemen Belanda yang disebut Volksraad, itu adalah Muhammad Husni Tamrin. Parindra berjuang di Volksraad ini, berjuang mati-matian sehingga suara yang berhubungan dengan upaya mencapai Indonesia merdeka semakin diperhatikan oleh pemerintah Belanda. Kalau tadinya masa non-kooperatif, kemudian masa politik, mereka hanya berjuang bukan di dalam Dewan Belanda, tapi mereka berjuang sendiri, sehingga pada akhirnya mereka terpecah sendiri. Bahkan ada yang Belanda berupaya untuk memecah belah, tetapi ketika kooperatif itu mereka kerjasama dengan Belanda, pada akhirnya suara mereka didengar.
Nah, ini didengarkan oleh Volksraad Dewan Belanda ketika Muhammad Tamrin melakukan pembelaan terhadap bangsa Indonesia. Nah, ini tujuannya hampir sama semuanya, mencapai Indonesia merdeka, meningkatkan kesejahteraan rakyat, Indonesia mulia dan sempurna. Perjuangan Parindra di dalam Volksraad cukup berhasil karena terbukti pemerintahan Belanda mengganti istilah Inlander menjadi Indonesier. Nah, jadi istilah Inlander diganti menjadi Indonesier. Jadi ini sudah mulai ada nama Indonesia dikumandangkan di Dewan Volksraad ketika Muhammad Tamrin dia pidato pembelaan di Volksraad. Selanjutnya Gerindro, Organisasi Gerakan Rakyat Indonesia 1971, didirikan oleh Sartono, Sanusi Pane, dan Muhammad Yamin. Dia punya dasar dan tujuan organisasi ini adalah Indonesia mencapai Indonesia nasional dan mencapai Indonesia merdeka. Asasnya juga hampir sama dengan Parindra Insidental. Tujuannya sama, dia dampaknya bahwa ketika ada kerjasama dengan Belanda, maka suara untuk mencapai Indonesia merdeka itu tetap didengar oleh Belanda. Yang ketiga GAPI, organisasi yang namanya GAPI, Gabungan Politik Indonesia 1937, dipelopori oleh Husni Tamrin sendiri. Kalau tadi Husni Tamrin itu dia masuk dalam Parindra, menyuarakan petisi Indonesia menggugat itu di Volksraad. Sekarang dia bikin sendiri organisasi namanya GAPI. Dia juga oleh Muhammad Tamrin, dia juga lewat Dewan atau Volksraad ini untuk menggugat, untuk menyampaikan suara bagaimana Indonesia ini merdeka. Jadi GAPI itu dia punya tujuannya Indonesia merdeka, menuntut pemerintah Belanda agar Indonesia mempunyai parlemen sendiri. Jadi kalau tadi ketika dia bersuara di masa Parindra itu, Indonesia bukan lagi disebut Inlander tapi disebut Indonesier, maka ketika dia memimpin GAPI, Indonesia dia menuntut untuk memiliki parlemen sendiri, bukan bergabung dengan parlemen Belanda. Nah, dia punya dampaknya, pemerintah Belanda mendengar tuntutan daripada GAPI ini, maka dia membentuk komisi yang disebut dengan Komisi Viesmann, yang diketuai oleh Dr. Viesmann dari Belanda. Tugas komisi ini adalah menyelidiki dan mempelajari perubahan-perubahan ketatanegaraan. Tetapi ketika dia menyelidiki dan dia mempelajari hal-hal tentang ketatanegaraan, dia menyimpulkan, kesimpulannya sangat mengecewakan rakyat Indonesia. Karena sebagian besar rakyat Indonesia berkeinginan hidup dalam ikatan kerajaan Belanda. Itu dia punya kesimpulannya. Akibatnya GAPI menolak keputusan tersebut karena dianggap hanya rekayasa Belanda dan bertentangan dengan keinginan rakyat. Itu dampak daripada tuntutan GAPI untuk membentuk parlemen sendiri. Organisasi-organisasi tadi itu adalah organisasi yang ada pada 3 fase. Tetapi dalam perjuangan pergerakan nasional, tidak juga kita bisa melupakan organisasi yang sifatnya keagamaan, organisasi yang sifatnya pemuda, organisasi yang didirikan oleh
perempuan. Nah, organisasi keagamaan itu antaranya adalah Muhammadiyah, didirikan oleh Kai Dahlan. Dia punya tujuannya memajukan pengajaran berdasarkan agama Islam dan memupuk keimanan dan ketakwaan para anggotanya. Nah, organisasi ini dalam perkembangannya dia menghadapi tantangan dari golongan Islam konservatif karena mereka melihat Muhammadiyah begitu terbuka terhadap kebudayaan Barat, sehingga khawatir kemurnian Islam akan dirusakkan. Oleh karena itu, para ulama lain juga mendirikan yang namanya NU, Nahdlatul Ulama, oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Tapi gerakan Muhammadiyah ini banyak mendapat simpati dari pemerintah Belanda karena perjuangannya tidak bersifat konfrontatif atau menentang. Dan di samping organisasi-organisasi Islam ini, khususnya Muhammadiyah, juga mereka memiliki andil bagi kemajuan bangsa pada saat itu. Makanya ada organisasi lain setelah organisasi Muhammadiyah itu adalah Jong Islamiten Bond, kemudian Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Watan. Itu organisasi yang sifat keagamaan. Kemudian organisasi yang sifatnya kepemudaan itu adalah Trikoro Darmo, didirikan oleh Budi Utomo. Atas petunjuk Budi Utomo diprakasai oleh Dr. Satiman Wirjo Sanjoyo dan Kadarman serta Sunardi. Dia punya tujuannya itu adalah Trikoro Darmo ini punya awalnya itu ada mempersatukan organisasi-organisasi pemuda di Jawa, Sunda, Madura dan Lombok saja. Karena tujuan ini maka muncullah semangat dari organisasi kepemudaan yang bersifat daerah. Makanya kita mengenal dan mengetahui ada juga organisasi pemuda yang namanya Pasundan, Jong Sumatera Bon, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Ambon, Jong Celebes. Bahkan ada yang disebut dengan Timores Verbond, PPPI, Perhimpunan Pemuda Pelajar Indonesia, dan lain-lain organisasi kepemudaan yang muncul setelah Trikoro Darmo. Sementara organisasi perempuan juga termasuk dalam salah satu motivasi untuk merdekakan kaum perempuan. Yang pertama itu adalah Sekolah Kartini, didirikan oleh R.A. Kartini dari Jepara. Tujuannya mengangkat martabat perempuan Indonesia, karena dia melihat perempuan Indonesia sangat direndahkan pada saat penjajahan. Kemudian ada juga yang namanya Putri Mardika, didirikan oleh Budi Utomo. Tujuannya memajukan pengajaran terhadap anak-anak perempuan dengan cara memberi penerangan dan bantuan dana, mempertinggi sikap yang merdeka, dan melenyapkan tindakan malu-malu yang melampaui batas pada saat itu oleh perempuan-perempuan Indonesia. Yang ketiga, Perkumpulan Keutamaan Istri, didirikan oleh Raden Dewi Sartika dari tanah Pasundan. Kemudian juga ada yang namanya Sopatresna di daerah Yogyakarta. Ada yang juga namanya Wanito Utomo. Ada yang namanya juga Pikat, pencinta ibu kepada anak temurunnya. Ini organisasi-organisasi kewanitaan atau organisasi perempuan yang muncul pada masa pergerakan nasional. Tujuannya satu, yaitu bagaimana mengangkat harkat perempuan-perempuan Indonesia yang tertindas ketika masa kolonial Belanda. Itu adalah organisasi-organisasi pergerakan nasional yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.
Jadi perjuangan kita setelah 1908 lewat organisasi pergerakan itu semuanya sasarannya adalah mencapai Indonesia merdeka. Itu saja Kakak Eca yang boleh disampaikan, harapan Ibu supaya kita yang hidup di zaman kemerdekaan ini kita termotivasi. Apalagi sebagai orang-orang muda, pemuda, penerus bangsa, ketika kalian membaca bagaimana peran pemuda pada masa penjajahan, kalian pun juga nantinya mampu untuk menciptakan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan dengan masuk pada organisasi-organisasi yang bisa membawa, bisa mengisi kemerdekaan yang lebih baik dan yang positif. Terima kasih Kakak Eca. Oke, terima kasih kembali Bu Megi bagi kesempatan yang boleh diberikan bagi sahabat cerdas semuanya di hari ini menerima pembelajaran khusus untuk mata pelajaran sejarah bagi kelas 11 tentang organisasi pergerakan. Dan ini merupakan materi terakhir ya Ibu Megi untuk pembelajaran kelas 11. Nanti di minggu depannya akan ada pembelajaran lagi yang akan Ibu Megi berikan bagi sahabat cerdas semuanya. Untuk itu bagi sahabat cerdas jangan sampai kalian ketinggalan ya untuk ikuti pembelajaran yang setiap saatnya akan diberikan oleh guru-guru yang hadir di studio Radio Suara Maluku Cerdas. Sama seperti dengan Ibu Megi yang akan memberikan pembelajarannya di minggu depan bersama dengan guru-guru yang lain. Dan bagi sahabat cerdas semuanya, kita akan lanjut lagi dengan pembelajaran kita yang kedua. Untuk itu bagi sahabat cerdas semuanya, tetap stay di Radio Suara Maluku Cerdas dalam program Huele Par Belajar. Dan satu lagu Kak Eca puterin dulu bagi sahabat cerdas semuanya. Semoga kalian tetap semangat dan tetap setia untuk mendengarkan pembelajaran selanjutnya.